pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama ibu ya. Di sini dalam pembelajaran PKN. Oke, sudah siap untuk belajar? Pak, dirapiin dulu tempat duduknya ya. Siap dulu. Oke. Nah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ibu minta pimpin doa dulu ya. Terlebih dahulu sama berdoa. Silakan. Dimulai dulu doa. Untuk belajar doa dalam hati mulai. Doa selesai. Jika bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya pembelajaran hari ini lebih bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai aturan atau norma di dalam masyarakat ya. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Oke, sebelum memulai lagu Ibu mau absen dulu. Oke, absen dulu ya. Dari Adinda, Aprian, Asila, Dea, Elmira, Elsa, Fajar Ahmad, Gladys, Hilda, Kevin, Muhammad Lain, Nesa, Ratih, Rizky, Sabrina, Sania, Selfie, Siska, Widi, Rika. Oke, hadir semua ya. Tidak ada yang hadir, alhamdulillah semuanya sudah hadir, berarti untuk minggu sekarang lengkap. Oke, kita mulai saja pembelajarannya ya. Tadi Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu internasional. Boleh kalian semuanya berdiri ya. Kita persilakan dulu. Oke, Ibu minta bisa? Boleh bisa. Ini ya. Ya.
lagu ujian nasional ya, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalian tahu kan dari inti lagu ini seperti apa kira-kira? Meski lagu Sabang sampai Merauke itu menceritakan tentang apa? Menjelaskan lagunya tentang apa? Ayo. Sang pulau. Ya, dari Pulau Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke yang memang begitu beragam gitu ya, kebudayaan, agama, gitu kan semuanya itu berbeda-beda gitu ya di Indonesia. Oke, itu sebenarnya kaitannya masih ada gitu ya di pembelajaran hari ini. Apa yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini, yaitu Ibu akan memberikan materi mengenai aturan norma di dalam masyarakat. Oke, sebelum ke penjelasan materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama di sini ya, kalian akan melakukan dan mengusulkan pembuatan kesepakatan bersama. Jadi nanti di dalam pembelajaran kalian akan dibentuk sebuah kelompok gitu ya, untuk membuat sebuah kesepakatan ya, terkait norma yang harus dipatuhi di lingkungan masyarakat itu apa saja. Terus tujuan yang kedua yaitu melalui kajian rencana tentang kasus pembuatan norma yang berlaku di masyarakat dan di lingkungan sekolah, kalian menyusun tahapan dan membuat kesepakatan untuk mematuhi norma di dalam masyarakat ya. Jadi nanti kalian membuat sebuah aturan gitu ya, kesepakatan bersama di dalam kelompok tersebut. Dan keempat, di sini pembuatan komitmen ya yang berlaku pada peserta didik yang merancang kesepakatan bersama untuk dipatuhi. Jadi nanti Ibu akan tugaskan kalian di dalam diskusi di kelompok tersebut untuk membuat sebuah poster gitu. Nanti kalian buat sebuah kesepakatan di dalam norma tersebut yang kalian ambil itu norma apa saja, itu kan kelompoknya berbeda. Jadi nanti kalian buat kesepakatan bersama di kelompok kalian masing-masing tentang normanya kalian masing-masing gitu ya. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Oke, untuk materi yang akan kita bahas di sini nanti kita akan mengenai apa itu norma ya. Terus arti penting norma itu apa sih gitu untuk kalian. Terus hakikat arti penting norma kaitannya dengan hukum itu seperti apa. Terus hubungan antara norma dan pelaksanaan hukumnya itu seperti apa, macam-macam norma. Kemarin juga minggu sebelumnya ya kita sudah bahas mengenai apa? Kira-kira dia masih ingat? Sikap menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Kira-kira ada yang masih ingat nggak untuk pertemuan minggu kemarin seperti apa materinya? Coba, ini kan masih ada kaitannya dengan materi yang minggu sekarang. Coba siapa yang masih ingat materi di minggu pertemuan minggu kemarin? Kira-kira mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Ada yang bisa menyampaikan materinya seperti apa? Yang minggu kemarin kita sudah bahas. Coba siapa? Nesa, silahkan. Coba dibahas kembali materi yang sebelumnya tentang apa? Sikap yang sesuai dengan hukum adalah sikap yang menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Contohnya sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah yaitu dengan menaati tata tertib sekolah, memakai helm ketika berkendara ke sekolah. Sangat bagus ya. Jadi alhamdulillah dari kalian masih ingat di materi sebelumnya yang sudah Ibu bahas ya di pertemuan sebelumnya. Oke, pertemuan itu biasa ya. Kita menjelaskan mengenai hal sebelumnya yaitu menambahkan sikap yang sesuai dengan hukum ya. Tadi salah satu contohnya peraturan yang ada di sekolah. Jadi di mana sikap kita sebagai masyarakat Indonesia, baik itu kalian sebagai pelajar, sikapnya itu harus seperti apa sih sesuai dengan hukum, yaitu mentaati aturan yang ada di sekolah gitu ya, baik di bangsa dan negara. Contohnya kalau misalnya ke sekolah, kalau misalnya kalian membawa kendaraan harus wajib memakai ya, jangan sampai kalian misalnya ada dekat ini gitu kan, jadi ke sekolah harus pakai helm kemudian seperti itu, karena mungkin kalau memang bukan sebagai aturan aja tapi untuk keselamatan kita semua. Oke, tadi kan Ibu sudah menyampaikan tujuannya ya. Terus di sini nanti kalian juga akan bahas mengenai macam-macam norma ya, dari norma agama, kesusilaan, kesukanan dan norma hukum. Jadi ini sebenarnya kaitannya untuk
pertemuan sebelumnya tuh sama gitu ya, ada sangkut pautnya dari materi sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menanyakan terlebih dahulu ya pertanyaan di awal. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengatas kalian, apakah kalian siap tidak dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah tahu apa belum mengenai materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama, ya, coba kalian lihat dari dua gambar tersebut. Bedakan ya? Ya, kira-kira gambar yang pertama ada yang bisa menjelaskan gambarnya itu tentang apa sih yang kalian lihat? Coba, siapa yang bisa menjelaskan gambar pertama? Oke, ya, silakan jelaskan. Sikap siswa yang mematuhi norma kesusilaan dan kesopanan melaksanakan kegiatan berhalangan dengan guru ketika bertemu dengan bentuk kita hormat dan sayang terhadap guru. Oke, jadi gambar yang pertama ya yang menjelaskan di sini kan kita bisa lihat ya sikap siswa itu sedang apa? Bersalaman ya dengan guru dan kesusilaan gitu ya. Itu berarti apa yang harus kalian tiru gitu ya di kehidupan kalian sehari-hari sebagai pelajar. Kalian bisa menghormati seorang guru gitu dengan cara bersalaman setiap pagi, walaupun misalnya bukan guru yang mengajar ya kita harus hormat juga gitu. Tidak melihat itu siapa, pokoknya orang yang lebih dewasa dari kita harus saling menghormati. Oke, gambar yang kedua kira-kira tentang apa? Oke, silahkan Budi. Tentang apa? Mengenai siswa yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak memakai helm dan berkendara lebih dari 2 orang, tidak menggunakan helm untuk yang tidak mengendarai, pelanggaran hukum. Oke, jadi dari gambar yang kedua ini kita bisa lihat ya, di sini ada salah satu dari apa? Ada seorang siswa gitu ya, misalnya siswa yang melanggar aturan lalu lintas ya. Kita ini namanya siapa? Rizky, Said gitu ya. Sama siapa? Sama aja gitu ya. Jadi di sini mereka berkendaranya itu udah lebih istilahnya nggak pas gitu ya. Yang seharusnya kan kalau berkendara itu minimal harus 2 orang kan, terus mereka harus menggunakan helm dua-duanya. Ini yang menggunakan helm hanya 1 orang. Yang jelas lah pasti mereka yang melanggar yang namanya aturan berlalu lintas. Tapi ini menampilkan sikap yang tidak sesuai dengan hukum gitu ya, melanggar norma hukum juga gitu. Nah ini jangan sampai kita lakukan ya di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya suka ada akil yang tidak mabok gitu aja. Saya siapa udah lakukan aja gitu ya, karena kalau misalnya kantornya nggak diajak, itu nggak boleh ya, takutnya nanti bisa bahaya juga, bisa menimbulkan namanya kecelakaan juga karena berlebihan gitu ya berkendaranya. Oke, dari kedua gambar tersebut kalian sudah analisis ya. Jadi kira-kira sudah siapkah kita belajar mengenai norma yang ada di masyarakat? Siap? Siap ya, sudah ada gambarannya. Ternyata norma itu banyak sekali gitu ya di dalam kehidupan di masyarakat itu. Yang kita tahu ada norma agama, terus norma apa lagi? Kesusilaan, terus kesopanan dan norma hukum gitu ya. Salah satunya gambaran yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Kalian juga sudah menganalisis gambar tersebut dengan baik. Oke, kita mulai saja materinya di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak norma itu apa? Siapa yang bisa jawab mengenai norma itu apa? Oke, silakan Siska berdiri coba jelaskan. Aturan yang harus ditaati. Oke, aturan yang harus ditaati. Ada lagi? Tuh ya, yang bisa jawab. Rizky, kira-kira norma itu apa? Aturan yang harus ditaati. Gimana yang ditaati ya? Gimana? Oke, untuk jawaban dari Siska dan Rizky dua-duanya betul ya mengenai apa itu norma. Oke, di sini kita coba Rizky dibacakan ya ini pengertiannya.
Norma adalah kaidah atau aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Oke, sekarang sudah tahu kan ya pengertian norma itu apa? Oke, di sini norma adalah sebuah kaidah ya atau aturan, ya kan sudah dijelaskan sama teman-temannya juga, yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat. Jadi di mana kita mempunyai tingkah laku semuanya itu harus ada aturannya gitu. Normanya seperti apa? Jadi supaya terarah gitu ya dalam aturan tingkah laku masyarakatnya itu pas gitu ya, misalnya tidak melanggar dan sebagainya. Itu ada yang namanya norma gitu ya atau sebuah aturan. Kira-kira kalau misalnya di Indonesia tidak ada yang namanya aturan atau norma, kira-kira gimana sih Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu? Hah? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira kalau misalnya kalau misalnya di Indonesia itu tidak ada yang namanya aturan atau norma, kira-kira masyarakat Indonesia itu akan seperti apa? Berantakan. Kenapa berantakan? Karena tidak adanya aturan. Apa yang boleh tepuk tangan untuk Taif ya? Betul sekali jawabannya itu bagus. Kalau misalnya di Indonesia tidak ada yang namanya aturan atau norma, pasti masyarakat Indonesia itu tidak akan terarah gitu ya kehidupannya. Pasti yang namanya kehidupan masyarakat Indonesia akan berantakan karena memang tidak ada yang mengatur, tidak ada sebuah kaidah atau aturan yang mengatur masyarakat Indonesia untuk berperilaku yang lebih baik gitu ya. Maksudnya ketika misalnya tidak ada sebuah aturan itu, misalnya seorang bisa sah-sah aja gitu kan melanggar aturan ya, misalnya saling bully dan sebagainya. Karena memang ada norma hukum atau aturan hukum, masyarakat Indonesia itu lebih terarah lagi gitu. Karena memang tidak boleh gitu maksudnya melakukan hal yang tidak baik karena memang sudah ada aturannya. Oke, kita langsung saja. Di sini Ibu akan mengajak kalian ya menyimak sebuah video pembelajaran. Nanti kalian analisis ya, boleh kalian tulis ya mengenai kesimpulan dari kedua video tersebut seperti apa ya kesimpulannya. Nanti boleh juga jika ada yang mau ditanyakan dalam video tersebut silahkan. Nanti dari video tersebut ini nanti kita akan bisa membuat contoh gitu untuk pembuatan proyek kalian ya. Proses untuk membuat poster kalian itu bisa lihat dari contoh-contoh video tersebut. Jadi kalian analisis atau simak baik videonya ya. Sudah siap untuk analisis videonya? Siap ya. Oke, sebentar ya Ibu mau.
Nasional terus sama tuan Assalamualaikum. Iya nanti di acara ini ngeten Pak, kalau pas lo untuk sekolah, wonten ibu-ibu ngesene anak tapi bentuke kiri. Amargi kula hindari ibu-ibu wau, kula paling ada lari kuliah. Tapi kamu juga salah karena kamu ada di umur 22 tahun 2009 lalu tasnya apa saja. Kamu sudah cerita lambat, seharusnya kamu bisa mengatur waktu supaya tidak membutuhkan lagi kalau pergi ke sekolah. Begitu. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa begitu pentingnya memperhatikan dan kewajiban kita sebagai pengguna jalan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi diri kita maupun pengguna jalan lain. Kita sebagai pengguna jalan harus selalu mematuhi tata tertib lalu lintas, seperti tidak mengemudikan, tidak menerobos lampu lalu lintas, dan memakai perlengkapan berkendara yang lengkap. Sekian dari saya. Selendang merah bila dicuri, dijemur aja di batang kelapa. Ingat selalu keselamatan diri, patuhi aturan bila berkendara. Oke, gimana itu video yang pertama? Tentang apa tadi yang kalian simak? Kira-kira pelanggaran? Ya, banyak banget pelanggaran yang terjadi di video yang sudah kalian simak tadi ya, di video yang pertama. Salah satunya apa tadi? Pelanggaran lalu lintas ya, kebut-kebutan, terus tidak memakai helm. Terus ada lagi? Ayo, siapa yang mau jelasin? Kira-kira untuk kesimpulannya nanti ya setelah ibu tanyakan video yang kedua, nanti kalian boleh analisis atau simpulkan ya dari video yang selanjutnya. Dan disimak lagi ya video yang selanjutnya supaya nanti kalian bisa menyimpulkan dari kedua video tersebut perbedaannya seperti apa. Lihat ya video yang kedua.
Jika TikTok mana nih jawabannya nih? Dari video yang sudah ditayangkan ya. Jadi tadi berbeda banget ya video yang pertama dan video yang kedua. Tadi lebih ke apa ya, sikap yang melanggar aturan hukum, norma gitu ya. Untuk video yang kedua lebih menampilkan sikap yang harus sesuai, misalnya yang tidak sesuainya dan sikap yang sesuainya seperti apa. Oke, dari kedua tayangan video tersebut silahkan. Di sini siapa yang ingin menyimpulkan dari hasil tayangan yang sudah ibu tayangkan kepada kalian? Boleh kalian simpulkan dari kedua video tersebut, mau video 1 atau video 2. Silakan ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan. Kira-kira menurut pandangan kalian itu seperti apa sih dari tayangan atau simak video yang sudah kalian temukan tadi gitu? Oke, silakan siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Sabrina. Menurut saya, video yang saya simak tadi yang pertama disarankan seorang siswa yang melanggar norma mulai dari lingkungan keluarga. Dia bangun terlambat dan mengendarai motor tidak sesuai aturan yang dianjurkan, tidak memakai helm dan juga berjalan. Oke, utama untuk Sabrina ya. Yang lainnya juga sama ya, sudah menyimpulkan juga pendapat sendiri, pasti mungkin berbeda-beda ya pendapatnya. Tadi Sabrina sudah memaparkan kesimpulannya bahwa untuk video yang pertama yang tadi disimpulkan bahwa itu melanggar yang namanya karena di lingkungan keluarga juga ya, terus di sekolah dan masyarakat juga ya, di norma hukum juga. Oke, tadi Sabrina juga menjelaskan dari video tersebut sudah terlambat gitu kan, terus untuk berangkat ke sekolahnya tidak menggunakan helm dua-duanya, terus datang ke sekolahnya itu terlambat juga. Setelah dihukum mereka malah misalnya berbincang-bincang gitu ya, tidak mentaati yang namanya aturan hukumnya juga gitu, makanya dihukum kembali sama gurunya. Setelah pulang dari sekolah mereka malah melanggar yang namanya aturan berlalu lintas dengan menerobos lampu merah juga gitu. Terus mereka mengalami kecelakaan gitu, di mana mungkin istilahnya ada akibat ya dari di mana mereka melanggar yang namanya aturan itu, akibatnya secara langsung juga bisa terjadi, yaitu mereka mengalami kecelakaan. Makanya jangan sampai kita melakukan hal seperti itu gitu ya. Sekiranya mungkin kalian nanti berangkat ke sekolah, kalau misalnya udah kesiangan, jangan sampai nggak pakai helm terus kebut-kebutan di jalan gitu, itu nggak boleh dilakukan. Kita walaupun misalnya kalian keselamatan seperti itu, untuk aturan atau istilahnya hukuman yang di sekolah ya kita harus menerima ya, karena di sekolah kita pasti punya yang namanya aturan sendiri gitu. Kalau misalnya kita melanggar ya kita harus menerima sanksi yang akan kita terima gitu ya, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Oke, dari tayangan yang pertama tadi sudah disimpulkan oleh Sabrina. Siapa yang mau menyimpulkan dari tayangan yang kedua? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, dari video kedua menjelaskan tentang sikap yang sesuai dan tidak sesuai di dalam masyarakat. Jadi gimana? Masyarakat ada apa aja tadi? Ada norma. Yang pertama ada norma apa? Norma ya. Tadi contohnya seperti apa? Ketika sedang melaksanakan ibadah, di situ ada salah satu siswa misalnya ya
malah tiktokan. Di sini siapa yang suka tiktokan? Sila. Kayak misalnya tidak boleh misalnya apa ya, kita tidak menghargai berarti kan ya, ketika memang gimana ya tempat masjid itu memang diajarkan untuk beribadah malah tiktokan gitu ya, itu nggak boleh. Jadi kita harus menghargai orang-orang yang beribadah saat itu. Ya kalau misalnya mau tiktokan ya boleh saja, tapi ada tempatnya gitu ya, jangan sampai di masjid gitu, tiktokan dan sebagainya. Yang kedua tadi karena apa? Contohnya tadi apa? Dari tayangan video tadi. Tidak boleh membuli. Di sini ada yang suka saling bully? Siapa yang suka saling bully? Oke. Mungkin hal yang tidak boleh gitu ya, kita melanggar yang namanya norma kesusilaan. Jadi kalau misalnya ada teman yang memang istilahnya kita jangan menjelekkan teman kita gitu ya, menjauhkan teman kita dan sebagainya, itu kita semuanya keluarga saudara, jangan sampai kita saling membuli gitu ya, atau menjelekkan teman sendiri atau menjauhi teman sendiri, dan itu nggak boleh. Ketiga ada norma apa tadi contohnya? Kesopanan. Seperti contohnya apa? Oke, membungkuk saat berjalan. Nah itu salah satu contoh yang mungkin kalian lakukan setiap hari, tapi jangan begini terus gitu ya, nanti jadi bungkuk gitu, jangan gitu. Jadi kalau misalnya kalian melewat mau teman maupun orang yang berjalan, kita harus tahu aturan. Tapi kalau di Sunda apa ya, kalau lewat pasti bilang jadi kalian sudah tahu ya, sampai sudah ada bebaturan gitu, melewati itu kan lewatnya sampai air tanah seperti itu. Jadi kita harus punya yang namanya aturan sendiri gitu ya, ada aturan di dalam masyarakat, kita harus menghormati gitu ya, baik itu yang lebih tua gitu maupun yang seumuran sama kita gitu. Ya kalau melewat kita harus bilang permisi atau bukan. Oke, selanjutnya tadi yang terakhir ada nama contohnya apa? Tadi apa? Yang di video tadi. Berboncengan lebih dari 2 orang. Biasanya kalau menggunakan motor itu minimal 2 orang. Kalau misalnya ya tadi dilihat dari video itu 3 orang ya, kalau nggak salah 3 orang kan. Tidak boleh kalau terus yang diboncengin itu sampai sapi, kalau ya itu nggak boleh juga. Misalnya ada juga kan beberapa kasus ya yang lagi naik motor terus mereka kayak video gitu, takutnya bahaya juga gitu, menimbulkan namanya kecelakaan. Ini tuh nggak boleh atau jangan sampai dilakukan oleh kalian. Itu salah satu hal yang melanggar norma hukum juga gitu ya. Bagi berlalu lintas jangan sampai aku mau kemana gitu, mau sambil selfie itu nggak boleh, takutnya malah jatuh gitu kan di jalan dan sebagainya. Oke, dari tayangan video tadi sudah kita simpulkan ya 2 video tersebut. Berarti kalian sudah intinya paham gitu ya apa yang akan sudah kita pelajari gitu ya dari tayangan video. Oke, di sini ibu akan membagi kelompok kalian ya menjadi 4 kelompok. Mungkin untuk pembagian kelompoknya ibu akan silakan untuk berhitung ya. Karena 4 berarti 1 sampai 4 dulu. Jadi nanti kalau misalnya yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, 3 dan 4. Oke, untuk dari sana ya. Satu lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, yang cowoknya pecah ya sampai silakan yang kelompok 1, 1, 2, 3 sampai 4. Duduknya silakan berkelompok. Nanti ibu akan berikan nama KPD dan memberikan petunjuk ya pengerjaan dari kelompok tersebut. Oke, silakan duduknya berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok dan kelompok jadi rasa
Oke, siap ya. Disimak dulu penjelasan dari Ibu sebelum memulai diskusi kelompoknya. Pertama di sini sudah memberikan kelompok ya. Terus di sini Ibu akan menginstruksikan kalian untuk membuat sebuah poster ya. Kalian tahu poster? Tahu ya. Kemarin kan untuk kemarin kalian membuat slogan. Nah, dari slogan tersebut boleh kalian tuangkan ya kata-katanya di dalam sebuah poster. Nah, terus di sini posternya mengenai peraturan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Jadi setiap kelompok itu berbeda ya pembuatan posternya. Temanya juga berbeda. Terus yang kedua pembuatan poster peraturan dengan menentukan tujuan bersama dari tema yang ditentukan. Jadi tujuan pembuatan poster itu tuh intinya apa sih di dalam poster tersebut? Jadi ada definisi induknya dan pengertiannya juga gitu nggak langsung ke apa gambar atau inti dari contoh perilakunya gitu. Jadi ada penjelasan terlebih dahulu. Nah, terus di sini setiap kelompok memberikan ide tentang membuat peraturan di masyarakat dan di sekolah. Isi dari poster tersebut peraturan bisa dalam bentuk gambar atau slogan, ajakan beserta tulisannya. Poster kalian dibuat di aplikasi Canva ya. Jadi nanti untuk setelah kalian selesai membuat poster nanti boleh dikirimkan ke Ibu. Nanti kita tanyakan nanti slide PowerPoint ya. Ya di sini gitu tayangannya. Terus yang terakhir di sini kalian setelah beres membuat poster tersebut kalian kumpulkan ya. Boleh kalian upload di Instagram kalian masing-masing. Jadi nanti kan di dalam posternya ada nama kelompok nih. Jadi kan diketahui itu nama kelompoknya itu siapa aja anggotanya. Nanti kalian boleh cek ke Instagramnya Ibu juga. Jadi nanti Ibu bisa menilai di hasil karya kalian itu posternya seperti apa. Biar ajakan juga kan ya kalau posternya kalian buat itu biar teman-teman kalian juga melihat gitu pembuatan posternya. Oke, untuk yang kelompok 1 di sini kalian bahas ya temanya itu mengenai karena agama. Kelompok kedua mengenai kesusilaan. Kelompok 3 mengenai kesopanan dan yang kelompok 4 mengenai ilmu hukumnya. Jadi di sini temanya berbeda-beda. Nanti kalian boleh konsepnya seperti apa, contohnya apa gitu ya. Jadi ada definisinya terlebih dahulu. Nanti contoh dari misalnya norma kesusilaan atau norma kesopanan, contohnya apa, beretika, berkomunikasi gitu ya, atau apa. Nanti itu boleh ditampilkan di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya kita mulai diskusi? Paham? Oke, untuk pelatihannya di sini Ibu juga akan memberikan materi dan bahan ajarnya juga ya, dan nanti kalian bisa lihat juga di sini salah satu contohnya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Aplikasinya sudah ada. Kalau misalnya ada salah satu penelitiannya materi ajar jadi sama yang seperti ditampilkan di layar. Yang dibagi dua ini apa ini nanti boleh mau ditulis nama-nama mungkin. Petunjuk pengerjaan. Oke, dibaca baik-baik. Petunjuk pengerjaannya juga ada di belakang materi ajar dan LKPD yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita mulai ya diskusinya. Berarti contohnya tidak kan pelajaran itu juga masih begini. Kamu sih berarti misalnya ada yang cari dulu contohnya. Misalnya kalau yang satunya lagi contohnya kalau nggak ciri-ciri yang satu apa, yang satunya lagi cari contohnya, contoh dari perilaku. Misalnya hari ini slogannya posternya itu mengenai contoh yang sesuai dengan hukum kan, gitu. Yang seperti apa contohnya. Nah, harus memakai helm gitu. Jadi ada gambar seorang pengendara helm gitu. Atau cara atau aturan apa dibagi-bagi. Jadi yang satu cari dulu definisinya atau apa. Jadi satu lagi seperti
sikapnya ada juga sesuai dengan agama untuk ajakan di posternya apa? Ya lebih kayak apa ya, contoh dari sikap norma agama itu seperti apa gitu. Coba apa? Atau ya saling menghargai misalnya perbedaan agama ya nggak apa. Soal yang diberikan ada kenapa? Malah yang bosan. Ini nama mau ada apa tulisan dengan mana boleh langsung contohnya nanti apa contohnya bisa komunikasi ya komunikasinya sama siapa, sama masyarakat umum atau sama guru atau sama edukasi gitu jelasin poster apa gitu kali ini nulisin tentang apa. Nah, ini berarti nama kelompoknya belum ada kan? Slogannya itu kan ini. Slogannya itu kan normal ini. Atau boleh ngasih tema lain juga boleh. Misalnya kayak ini tadi kelompok yang lain normal, beretika apa sih kalau misalnya beretika komunikasi. Kalian boleh juga membangun jalan kalau nggak ini tentang apanya dan cara misalnya tentang jalannya lagi apa sih isi dari berapa kalau bikin lagi tidak mau ini nanti di atas lagi nama ya dari nama kelompoknya saling menghargai saling menghormati dari misalnya video dan kita kata ini yang ada itu lawan dalam kegiatan
jadi masih takut ke sana. Pada hobi yang berasal dari masyarakat. Ini cari yang lain. Apa
Nisa teh kelompok berapa? Satu, Bu. Ini teman masyarakat di Bogor Sebar. Yang nomor 1 ini Papua 34 anak. Ini aku suka beres karena ininya banyak sekali. Jadi bentar ya. Presentasi dulu apa? Ini presentasinya ya. Esok ay era. Ay era. Bisa habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini akan mempresentasikan tentang norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia yang sumbernya dipercaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bersifat dogmatis, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Pemeluk agama tertentu meyakini bahwa norma agama mengatur tentang kepribadian dan dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan juga dengan penciptanya. Dalam norma agama terdapat sanksi, yaitu berupa hukuman di akhirat. Dengan kata lain, sanksi norma agama tidak langsung diberikan, namun setelah manusia meninggal dunia. Contoh norma agama: jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berbuat jahat dan mengkhianati pada orang lain, melakukan perintah dan tidak terbukti, melakukan peribadatan sesuai dengan kepercayaan. Contoh ajakan norma agama mengatakan keutamaan agama seperti membantu sesama manusia, menghormati orang lain, hingga semena-mena terhadap orang lain. Dia menjauhi larangan agama seperti melakukan kerja, melindungi lembaga, Ayo, jauhi narkoba hati agama. Udah, jelas? Ya, yang ditanyakan yang kuesionernya kira-kira mengenai sikap yang ditunjukkan di norma agama ya. Ini soalnya juga bagus banget ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, boleh tepuk tangannya untuk kelompok satu ya. Nanti diupload ya. Ini namanya. Oke, boleh. Kalau ada dua kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lama-lama tidak bagus pertemuan mereka sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kelompok satu ya. Itu terakhirnya pertemuannya jangan nangis. Lama-lama tidak bagus ya. Kalau ini nggak ada kepastian ya. Oke, selanjutnya untuk yang presentasi kelompok 2, silakan dipersilakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Mulai ya, yang ini silakan presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang norma kesusilaan.
Definisi norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang hal apa yang baik dan buruk, berubah pada yang berasal dari hati kesusilaan manusia. Contoh norma kesusilaan saling menghormati sama manusia, mengganggu dan menghormati orang lain, Meminta maaf jika kita membuat kesalahan, membantu orang lain yang membutuhkan. dalam perbuatan dan perbuatan tidak membeda-bedakan suku agama karena hal itu kami sudah. Ya, contohnya, Pak, boleh Jika ini dihargai, maka jangan menghargai. ya, buat tentang kelompok sekolah ya. Belajarlah menghargai. Terus ajakan yang bagus ya, sesuai dengan karena kesusilaan ya. Jadi kita harus menghargai satu sama lain gitu ya, teman-temannya gitu. Jadi ketika ada yang berbicara di depan, kita juga harus menghargai gitu ya, sampai kita apa ya, tidak memperhatikan temannya juga gitu. Jadi ketika kita ingin dihargai orang lain, jadi kita harus menghargai orang tersebut gitu ya, orang lain juga. Oke, ada yang mau ditanyakan ya untuk kelompok dua mengenai posternya di tentang kesusilaan? Tadi udah dijelaskan juga kan ya, contoh tentang kesusilaannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, aku mulai dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, ini slogannya nanti di upload ya di Instagram. Oke, selanjutnya langsung saja. Kami dari kelompok 3 akan memberikan tentang norma kesopanan. Definisi norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan dari masyarakat. norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tentang pergaulan dari masyarakat. Ketika berkomunikasi, satu bicara tatap muka, tatap mata lawan bicara, 2 bersikap ramah dan sopan, 3 jaga durasi dan kecepatan bicara, 4 jangan menyela pembicaraan. Yang tetap sopan saat berkomunikasi, tidak memperhatikan hal-hal yang negatif. Ini norma pertama. Menjaga beberapa kerja sosial. Oke, benar. Apa ada slogan lagi? Baca di dalam. Kesempatan dalam menggunakan karya menggunakan segalanya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kita akan mengenai tadi jadi kelompok 3 ini mengambil tema etika berkomunikasi. Kira-kira kalau misalnya berkomunikasi ini yang pertama tentang etika ya. Jadi kalau misalnya kita bicara itu jangan kemana-mana gitu bukannya ya. Jadi kalau misalnya berbicara harus fokus ke yang apa yang berbicaranya gitu ya. Terus bersikap ramah dan sopan. Jadi ini ada juga ya yang kalau kehidupan dari cerita dan sebagainya itu nggak boleh. Terus jaga intonasi dan kecepatan berbicara. Jadi ketika bicara tuh jangan duduk-duduk cepat aja gitu ya. Jadi ada intonasinya. Terus dari media sosial di sini tetap sopan saat mengirimkan pesan. Misalnya harus mengajar apa? Kalau sopan itu pertama-tama dulu jangan duduk ayo gitu kan ya seperti itu ya. Jadi harus ada etikanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi pagi dan sebagainya. Terus tidak memperhatikan hal yang tidak posting hal-hal yang negatif gitu ya, itu nggak boleh. Terus tidak berkomentar berbahasa kasar. Terus ada yang komen ya, Cina gitu kan sama kali bagaimana atau negatif dan sebagainya, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi itu tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Kita ada yang mau menambahkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan. Kelompok pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan harapan pembuat peraturan itu sendiri. Contoh norma hukum di lingkungan masyarakat yaitu tamu yang berkunjung lebih dari 1 kali 24 jam dan wajib dilaporkan kepada ketua RT. Keluarga baru wajib dilapor pada RT dan RW. Setiap keluarga wajib ada Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa tadi semuanya? Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Oke, boleh tepuk tangannya untuk kelompok 4 ya. Untuk posternya yang sudah dibanggakan sama kelompok 4 mengenai norma hukumnya. Ini norma hukum di lingkungan masyarakat. Jadi contohnya di sini kamu yang berkunjung lebih dari 1 kali 24 jam itu wajib lapor gitu. Jangan sampai ketika ada yang berkunjung ke tempat kalian, mungkin ada tetangga yang mungkin kalian tidak tahu itu tidak ada laporannya, itu bisa juga bahaya gitu. Artinya mungkin orang asing atau orang jahat, makanya kita harus wajib lapor jika ada warga masyarakat yang baru tinggal di daerah. Lalu sini warga baru wajib lapor RT kan, RW, jadi kita bisa tahu identitasnya juga ya. Misalnya takutnya kan teroris atau gimana gitu, kalau misalnya udah ada identitas kan kita tahu ternyata warga pindahan dari mana, jadi dari suasana. Terus yang terakhir, setiap warga harus ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Ini merupakan contoh sosial juga ya. Jadi ketika kita sudah ada di lingkungan masyarakat, kita wajib yang namanya mentaati aturan yang ada di masyarakat, makanya ikut serta dalam kerja bakti. Oke, sudah bagus ya pesannya. Silakan ditutup saja. Tadi sudah ya, cepat banget. Oke, selamat tutup kembali saja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali, terima kasih ya. Oke, alhamdulillah ya untuk presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini posternya nanti saya posting di Instagram kalian nanti. Nanti posting juga di Instagram, juga di Instagramnya ya. Sudah tahu? Belum tahu. Nanti ibu kasih ya di Instagramnya. Terus ini sudah diposting. Jangan lupa kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Jangan posternya jangan sampai itu hanya menjadi poster aja gitu. Sedangkan kehidupan sehari-harinya hanya di komunikasinya. Terus nama hukumnya tidak dilakukan di kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu. Oke, untuk hasil diskusinya ya dari persiapan selanjutnya kita akan tarik sebuah kesimpulan dari diskusi dan pembelajaran hari ini. Kira-kira hari ini kita bahas mengenai apa? Norma aturan yang ada di Indonesia ya, di masyarakat.
pembelajaran hari ini. Sebelum berdiri ya, yang berdiri saja ya. Nilainya diisikan baik-baik kesimpulan dari Asila. Sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat di mana-mana norma ditetapkan sebagai tanggungan tatanan dan juga pengendali jika waktu yang sesuai. Norma yang kita bahas ada 4, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan kemudian. Oke, salah satu contohnya tadi apa? Yang Asila tahu dari diskusi kelompok semua tadi. Norma apa saja? Ambil salah satu contohnya. Tadi Asila membahas mengenai norma apa? Norma agama. Contohnya sifatnya yang harus ditunjukkan dari norma agama ini apa? Tapi sampaikan saja pendapatnya. Kan ini kesimpulan ya. Jadi menyimpulkan saja. Jangan mencuri ya, itu masih merupakan yang tidak baik. Oke, banyak sekali ya peraturan atau norma yang ada di norma agama ya. Kalau dalam studi aja ya, misalnya kita harus taat ibadah tepat waktu. Kalau misalnya kita sebagai muslim yang baik gitu ya. Kalau misalnya sanksi di norma agama, apakah ada? Ya ada, jelas sanksinya. Kalau misalnya memang norma agama itu tadi kan sudah dijelaskan sama kelompok 1, itu tidak berupa langsung. Misalnya nanti ketika kita sudah meninggal, sanksinya apa? Disiksa gitu ya. Maksudnya ada sanksi di akhirat nanti gitu ya, sesuai sama yang sudah tertera di dalam Al-Quran gitu ya, sanksinya seperti apa kalau kita lalai atau tidak mematuhi aturan norma di norma agama kita. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kita sudah membahas mengenai aturan atau norma yang ada di lingkungan masyarakat. Itu sangat banyak ya. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma sudah dijelaskan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kira-kira manfaat yang akan kalian rasakan gitu ya di kehidupan kalian sehari-hari, yaitu contohnya seperti apa? Mungkin lebih mentaati aturan yang ada di setiap norma tersebut ya. Karena sudah dijelaskan kan tadi sama Asila juga ya, kesimpulannya bahwa norma itu ada sebuah kaidah atau aturan yang mengatur masyarakat ya, kehidupan kita sehari-hari agar lebih tertata lagi gitu ya, kehidupan kita itu lebih terarah lagi bagaimana sih gitu sebagai masyarakat yang baik itu sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Misalnya sesuai dengan norma agama ya kita mentaati aturan norma agama kita dan beribadah dengan baik, terus kesopanan seperti apa itu harus kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita abaikan atau bahkan kita tidak melaksanakan ya. Siap menjadi masyarakat yang lebih baik lagi ya, cara mentaati aturan yang berlaku di masyarakat ya. Oke, untuk hari ini untuk prosesnya coba kalian buka kembali aplikasi ini ya, Kahootnya, Kahoot Iptek, Kahoot titik saya kita mulai untuk proses ya. Kalau tadi kan activity testnya kalian diberikan gambarannya mengenai pertanyaan-pertanyaan. Untuk prosesnya kira-kira kalian kerjakan mengenai ini ya. Ini pada Oke, ini pada pinnya 80757.
Anis. Kayak iya. Dua lagi yang belum siapa? Aja belum? Udah. Belum. Gimana saya belum? Kenapa ada kendala? Nggak bisa masuk. Kevin? Kenapa? Satu lagi. Kevin aja. Yang kabar kurang? Ada yang keluar berarti? Ada nggak? Kalau dicek HP-nya itu ada yang kurang, ada yang keluar mungkin. Nah ya, kita mulai ya. Ini sebentar ya. Ditulis saja. Ini bagian mahalnya yang paling susah lumayan sekitar jangan kecil sama siapa? Harus fisika ya, next ya. Tangan nomor 3. Tidak mampu di bawah ini kedua buku ya, tidak mampu supaya mampu. Masih fisika ya. Ada salah satu nama yang harus firman dan beragam. Kecuali ya sendiri. Sama ini yang ketiga. Yang kedua adalah desa. Yang ke-1 adalah
pembelajaran hari ini gitu ya. Oke, sekarang masuk menteri baru Oke, untuk refleksinya itu nanti Ibu udah cantumkan di Google Form-nya. Jadi bagaimana sih untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira senang nggak untuk belajar aturan dan norma di masyarakat? Ya, jadi kita udah tahu ya norma yang ada di masyarakat itu seperti apa, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang baik itu seperti apa ya. Oke, nanti diisi aja di Google Form-nya itu bagaimana perasaan kalian gitu ya, apakah senang, pengisiannya juga ada nilainya ya, ada 1 sampai 4. Nanti kalian klik aja di Google Form-nya itu, nanti kalau misalnya itu ada tulisannya gitu ya, sudah terkirim. Nanti gua akan lihat respon kalian terhadap pembelajaran hari ini itu seperti apa gitu ya, apakah bagus atau tidak gitu ya. Oke, nanti Ibu akan lihat juga di Google. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Coba dibereskan lagi bangkunya ya, dibalikan dulu. Kalian sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin sama ketua kelas ini. Guru berdoa dalam hati mulai. Doa serta Jika memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ya. Assalamualaikum. Oh iya.